Dan perlu saya ingatkan jemaah sekalian, ini dosa tidak main-main loh. Ini bisa menjadi dosa jariah. Setiap satu laki-laki melihat wanita buka aurat, atau wanita yang sengaja memancing, memfitnah kaum laki-laki, agar tergoda kepadanya, maka setiap satu laki-laki melihatnya, dia dapatkan satu dosa. Laki-laki yang lain melihatnya, menjadi dua dosa. Bayangkan kalau 100 laki-laki, bayangkan kalau fotonya menjadi viral. 1 juta laki-laki melihatnya, dia tanggung 1 juta dosa. Dia sudah mati pun, dosa masih terus mengalir. Kemudian ada wanita lain, ikut gaya dia, ikut-ikutan dia, foto-foto, selfie. Maka dia pun ikut menanggung dosanya. Ini jangan main-main. Sampai hari kiamat, dosanya terus mengalir. Minta nasihatnya terhadap akun-akun Instagram yang isinya semua hanyalah bantahan-bantahan terhadap orang yang ahlul bid'ah, yang mana akun mereka hanya seputar itu dan melupakan dakwah yang lain, sehingga kesannya orang-orang salafi itu menjadi buruk gara-gara itu. Dan minta nasihatnya Ustaz terhadap para penuntut ilmu yang sedikit-sedikit tahzir, tinggalkan Ustaz ini, itu hanya gara-gara Ustaz itu punya kesalahan, sedangkan Ustaz itu juga bermanhaj salaf. Maka pertama, saya nasihatkan para ikhwah untuk penggerak dakwah melalui akun-akun media sosial. Pertama, nasihatnya adalah berdakwahlah di atas ilmu. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah wahai Muhammad, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Maka saya nasihatkan, jika Anda punya keahlian memotong-motong video, maka untuk tujuan berdakwah bukan komersil, maka yang pertama yaitu sampaikanlah ilmu. Sampaikanlah ilmu. Potonglah hal-hal yang menjadi dasar ilmu. Ya. Seperti kajian kita ini, di dalamnya ada perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Nah, kemudian nanti yang dipotong hanya sebagian saja, akhirnya menimbulkan fitnah. Maka saya nasihatkan agar yang disebarkan adalah ilmu. Yang kedua, apabila Anda penggiat dakwah di media sosial, maka ikhlaskanlah niat. Agar niatnya hanya karena Allah, bukan karena ingin mengadu domba di antara kaum muslimin. Ingatkanlah hanya karena Allah, niatkanlah hanya karena Allah. Ingin menyebarkan kebaikan, bukan mengadu domba di antara kaum muslimin. Yang ketiga, nasihat saya kepada para penggiat dakwah di media sosial, bahwa di zaman kita ini, zaman yang kita harus lebih berpikir tentang kekuatan dan kelemahan. Ada di sebuah daerah kadang-kadang dakwah salaf sangat kuat. Orang menerima dakwah tersebut. Kita mudah menyebarkan apa saja yang berkaitan dengan dakwah salaf. Ada kadang-kadang di sebuah daerah yang mana dakwah salaf baru muncul, baru bibit-bibitnya. Maka harus memperhatikan fikih kekuatan dan fikih kelemahan. Semangat boleh, akan tetapi jangan sampai semangat tersebut menghancurkan strategi dalam berdakwah. Ya, terutama di zaman sekarang, kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, hadza zamanur rifq. Ini adalah zaman kelembutan, zaman yang harus dibarengi dengan sikap yang halus dan pelan. Ya, demikian.